Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Norapsa Laksono dengan NIM 2022-31086. Jadi, di sini saya ingin mempresentasikan hasil UTS saya pembelajaran mesin dari mata kuliah pembelajaran mesin kelas B. Nah, di sini pertama-tama yaitu saya diberi tugas untuk mencari paper yang membahas tentang algoritma Kamin, aglomeratif, KNN, Knife Bayes, Decision Tree atau SVM yang menampilkan atau menyediakan dataset. Nah, di sini saya akan mengambil algoritma Knife Bayes. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu algoritma Knife Bayes. Nah, algoritma Knife Bayes adalah algoritma pembelajaran mesin yang menggunakan prinsip probabilitas untuk melakukan tugas klasifikasi. Nah, algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes dan merupakan salah satu metode data mining yang umum digunakan. Nah, setelah itu saya akan menampilkan hasil paper yang telah saya cari sebelumnya untuk tugas saya ini. Di sini saya memakai paper ini. Nah, yang berjudul Implementasi Algoritma Knife Bayes untuk menentukan lokasi strategis dalam membuka usaha menengah ke bawah di Kota Medan. Ada studi kasusnya yaitu di Sprinda Kota Medan. Nah, di sini sudah disediakan datasetnya, data lokasi di Kota Medan. Nah, di sini terdapat atribut yaitu wilayah Kota Medan, minat masyarakat, jarak jangkauan masyarakat, volume kendaraan, kebersihan, lingkungan bersih yang jauh dari lokasi pembuangan sampah, keamanan yang terjamin, kelengkapan usaha dan lahan. Dan kemudian di sini ada labelnya yaitu keterangan, kemudian ada kelasnya yaitu tidak strategis dan strategis. Nah, di sini ada 20 dataset. Nah, kemudian di sini saya sudah mengerjakan penghitungan manualnya. Nah, perhitungan manualnya di sini saya sudah membuat datasetnya. Datasetnya ada 20 dataset. Kemudian di sini selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah kelas atau labelnya. Nah, di sini ada dua kelas, yaitu kelasnya yaitu strategis dan tidak strategis. Nah, di sini yang strategis ini ada 10 data dari 20 data, dan yang tidak strategis juga ada 10 data dari 20 data. Kemudian kita bagi saja dua-duanya, dan total dua-duanya sama yaitu 0,5. Kemudian di sini selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah kasus yang sama. Di sini ada kita menghitung dari semua atribut dari minat masyarakat, jarak jangkauan masyarakat, volume kendaraan, kebersihan lingkungan yang bersih jauh dari lokasi pembuangan sampah, keamanan yang terjamin, kelengkapan usaha, ya contohnya seperti air dan listrik, dan kemudian di sini ada lahannya. Kemudian di sini minat masyarakat kita menghitung parameternya tinggi dan sedang. Nah, di sini di bagian tinggi, nah di sini untuk bagian strategisnya ada 6 dari 10 data. Kemudian yang tidak strategisnya ada 4 dari 10 data. Kemudian yang 6 ini kita bagi 10 yaitu totalnya yaitu 0,6, dan kemudian tidak strategis 4 dari 10 data kita bagi jadi 0,4. Kemudian selanjutnya seperti itu juga, dan untuk semua atribut kita lakukan seperti itu. Kemudian setelah itu, kita kalikan semua nilai hasil sesuai dengan data X yang dicari kelasnya. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu, yang pertama kita kan mengambil datanya dulu nih, minat masyarakat tinggi kita ambil parameternya kita mengambil parameter yang tinggi. Kemudian di atribut jarak jangkauan masyarakat, kita mengambil parameter yang dekat, volume kendaraan kita ambil mata parameter yang tinggi, keamanan yang terjamin kita ambil parameter yang aman, kelengkapan usaha kita ambil parameter lengkap, dan lahan yang luas kita mengambil parameter yang luas. Kemudian di sini pertanyaannya lokasi strategis atau tidak strategis. Kemudian kita kalikan semua nilai hasil dari data. Nah, kita kalikan nih yang bagian keterangan strategis. Kita kalikan yang dari data-data yang ini, yang minat masyarakat tinggi sampai lahan yang luas kita kalikan nih yang kita sudah ambil. Kemudian hasilnya ini 0,0084. Kemudian di sini yang di keterangan yang tidak kita kalikan nih yang di bagian minat masyarakat yang tinggi, tapi di bagian yang tidak strategisnya kita kalikan. Nah, ini semuanya, pokoknya semuanya nih kita kalikan dulu. Nah, setelah sudah menemukan hasilnya, yang bagian sekarang, yang di bagian strategis tadi, hasil dari ini kita kalikan dengan kelas satunya. Kelas 1 yang tadi sudah kita hitung. Yang sama-sama hasilnya 0,5. Nah, setelah itu kita kalikan dan hasilnya seperti ini. Untuk yang strategis 0,00432, dan untuk yang tidak strategis totalnya 0,00288. Dan nilai strategis lebih besar dari yang tidak, maka kelas dari tadi tersebut yaitu strategis. Nah, selanjutnya di sini saya sudah membuat program Python-nya untuk
algoritma Naive-Bayes. Nah, pertama-tama kita mengimport dulu library-nya. Di sini ada import pandas, matplotlib, seaborn, scalar model selection, scalar Naive-Bayes, scalar processing, scalar matrix. Kemudian di sini untuk kita membaca datanya, kita memakai ini data sama dengan pd.csv, kemudian kita panggil datasetnya yang sudah ada. Nah, setelah itu kita untuk menampilkan info dari datanya. Nah, kemudian setelah itu ini untuk codingannya ini untuk mengidentifikasi variabel kategorikalnya. Di sini ada 9 kategori variabel yaitu wilayah, minat masyarakat, jarak jangkauan masyarakat, volume kendaraan, kebersihan lingkungan bersih yang jauh dari lokasi pembuangan sampah, keamanan yang terjamin, kelengkapan usaha, lahan, keterangan. Kemudian di sini untuk menghilangkan spasi di awal dan akhir setiap nilai di kolom kategorikal. Karena di bagian dataset saya ini mungkin ada tambahan spasi. Jadi semisal ada tambahan spasi itu terkadang parameternya itu menambah gitu. Nih di sini. Di sini ada wilayah unique values-nya, minat masyarakat. Ini pokoknya values-values-nya. Kemudian di sini ada pre-processing data dengan mengonversi data kategorikal menjadi numerik. Nah, seperti ini codingannya. Kemudian di sini ada codingan menampilkan numerical label dari variabel kategorikal. Nah, ini kolom minat masyarakat, kolom jarak jangkauan masyarakat, kolom volume kendaraan, kolom kebersihan, keamanan terjamin, kelengkapan usaha, lahan, keterangan. Kemudian di sini ada memisahkan fitur dan target ganti ya dengan kolom target yang sesuai. Di sini membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Kemudian di sini ada codingan membuat dan melatih model Naive-Bayes. Di sini ada melakukan prediksi dan setelah itu ada mengevaluasi model akurasinya. Di sini ada laporan klasifikasi, precision, recall, advanced score, support. Kemudian di sini ada visualisasi confusion matrix. Nah, di sini ada plotnya ya, ada confusion matrixnya. Dan setelah itu di sini ada histogram hasil prediksi. Dan berikut histogramnya ada keterangan 0 strategis dan 1 tidak. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.